Kemudian kira-kira kalian ke Kapadokia nggak sih gitu ya? It's my dream. It's my dream, Seperti bro. yang lagi viral sekarang gitu ya. Bisa Jawa bahasa Melayu gitu. Bisa bahasa Melayu nggak? Insya Allah bisa, Kak Uci. Bisa. Itu udah dites ya, Masya Allah luar biasa. Nah itu ternyata Mas Yoyo kelahiran Batam pada tanggal 15 April tahun. Kalau untuk jemaah relawan ya, kalau untuk AFI-nya kan pusatnya di Jakarta tuh, Kak Uci. Terus udah ada di beberapa titik di provinsi ya, ada belasan lah kalau nggak salah ya itu ya. Ya termasuk di provinsi terdekat ini kan di Sumatera, Kalimantan, termasuk di Jawa juga udah ada gitu. Dan untuk relawan. Nah, kemudian berawal dari menjadi seorang korwil dengan tanggung jawab yang tidak mudah, ya pada akhirnya kalau kita boleh sebut ini adalah merupakan suatu pencapaian ya dari seorang relawan, yaitu untuk berangkat ke Turki mengantarkan langsung bantuan ya. Bahas apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. teman-teman, bagaimana kabar kalian pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, senang sekali saya Kak Uci dari Al-Quds Volunteer Indonesia wilayah Kepulauan Riau bisa hadir di tengah teman-teman sekalian untuk mengisi ruang dengar Anda dalam program Podcast Solidaritas. Bahasa apa ya? Alhamdulillah di tengah-tengah Kak Uci saat ini telah hadir salah seorang narasumber kita yang sangat luar biasa, insya Allah. Beliau merupakan salah seorang pemuda nih yang merupakan pemuda daerah tempatan berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau, yang pada hari ini akan kita ajak ngobrol santai ya seputar kemanusiaan, khususnya tentang perjalanan beliau di dunia kemanusiaan ke kota ataupun ke negara Turki ya teman-teman. Bagaimana, sudah siap untuk mendengarkan? Langsung saja Kak Uci sapa narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Ya. Assalamualaikum Mas Yoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat ya Mas Yoyo. Alhamdulillah sehat luar biasa Kak Uci. Masya Allah, senang sekali nih kita bisa ketemu ya dalam sebuah program yang insya Allah sangat bermanfaat nih buat teman-teman kita di luar sana. Karena di dalam podcast ini kita akan ngobrol santai, tapi dalam obrolan kita akan menggali inspirasi dan pengalaman yang dimiliki oleh Mas Yoyo selama menjadi relawan kemanusiaan nih. Insyaallah Kak Uci, siap. Iya, teman-teman, untuk pengetahuan kita bersama, Mas Yoyo ini ternyata nama aslinya adalah Anom Kusoyo ya, benar? Jawa banget. Iya, putra Jawa, kelahiran Batam tapi ya, walaupun sukunya Jawa, tapi kalau sudah bicara Batam itu berarti anak Melayu nih Mas Yoyo. Bisa Jawa bahasa Melayu gitu. Bisa bahasa Melayu nggak? Insya Allah bisa Kak Uci. Bisa, itu udah dites ya, Masya Allah luar biasa. Nah itu ternyata Mas Yoyo kelahiran Batam pada tanggal 15 April tahun titik-titik. Masih muda lah. Yang jelas masih muda dia, kalau kita lihat masih sangat muda. Mungkin bedanya hanya beberapa tahun saja dari Kak Uci. Nah selanjutnya Mas Yoyo ini merupakan alumni dari kampus Universitas Amikom ya Mas Yo. Di mana sih Amikom? Di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta teman-teman. Nah selain aktivitas di Al-Quds Volunteer Indonesia nih, kalau boleh tahu Mas Yoyo, amanah organisasi ataupun aktivitas lainnya itu apa aja sih? Ya ada beberapa sih Kak Uci. Selain di Al-Quds Volunteer Indonesia ini ada di komunitas tabungan akhirat, ada di Forum Lingkar Pena FLP Batam, ada di Gcraft Kepri, dan beberapa komunitas lain yang
kita collab untuk kerjasama gitu ya Kak Uci. Luar biasa nih ya, jadi bisa kita dengar teman-teman, ternyata Mas Yoyok ini selain utamanya tadi di AFI ya, di AFI ya amanahnya, kemudian beliau juga yang kita kenal seorang wirausaha. Iya, seorang wirausahawan. Kemudian itu tadi bergabung di berbagai komunitas. Kalau kita lihat dari yang Mas Yoyo sebutkan, FLP itu komunitas kepenulisan teman-teman, ataupun literasi. Kemudian Batam Community, BCN Batam ya, Community Network. Nah, mungkin teman-teman juga tidak asing lagi ya dengan komunitas-komunitas ini, dan Gcraft juga. Ini pokoknya luar biasa banget sih kalau buat Kak Uci pribadi, komunitas-komunitas ataupun organisasi ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa menyerap informasi positif ya dari Mas Yoyo ini. Insya Allah. Ya, terima kasih Mas Yoyo. Ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Yoyo yang udah menyempatkan ya, meluangkan waktu untuk hadir di kantor AFI, memenuhi undangan tim kreatif AFI Kepri ya, untuk kita sama-sama berada di sini dalam program podcast Solidaritas. Nah Mas Yoyo, Kak Uci pengen nanya-nanya nih, boleh ya? Boleh banget. Boleh banget, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa aja nih tanggung jawab yang Mas Yoyo emban sebagai seorang koordinator wilayah di AFI Kepulauan Riau? Kalau untuk tugas mana dan segala macam itu memang banyak sih ya. Intinya bagaimana menggerakkan Al-Quds Volunteer Indonesia ini yang di Batam khususnya itu biar secara berjamaah terus memberikan hal-hal baik ya. Setidaknya merumuskan untuk menyiapkan relawan-relawan terbaiknya AFI gitu loh nanti ke depan, dengan untuk menjalankan program-program AFI ke depannya nanti, baik dari pusat maupun dari lokal kita Kak Uci gitu. Iya. Nah, jadi itu tadi ya, kalau kita dengar ada disebutkan kata-kata relawan. Nah, yang kita tahu ya, AFI ini pada awalnya itu merupakan lembaga kemanusiaan yang berbasis relawan ya, lembaga kemanusiaan Palestina. Indonesia. Iya, memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina ya Mas ya. Iya, itu khususnya teman-teman. Namun pada dasarnya di lapangan AFI juga tidak menutup diri dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya di sekitar kita ataupun terkait bangsa kita. Nah, itu teman-teman, salah satu nilai positif ya dari perjuangan lembaga Al-Quds Volunteer Indonesia ini sendiri. Nah, Mas Yo, kalau terkait pola pergerakan AFI dalam melaksanakan program-program kebermanfaatan nih, baik untuk Palestina maupun untuk masyarakat yang ada di Batam khususnya, bahkan di Indonesia, itu seperti apa polanya kalau boleh tahu? Kalau untuk pergerakannya sih khususnya untuk di Batam kan kita ada beberapa program-program yang udah kita siapkan nih Kak Uci ya, khusus kerelawanan, khusus program rutin nantinya aksi, baik aksi yang udah kita programkan, baik yang tidak terprogram, mungkin ada hal-hal musibah, bencana yang tidak kita pikirkan itu kan, kita mempersiapkan itu juga. Jadi ya intinya bagaimana solidnya kita akan mempersiapkan relawan-relawan terbaik nantinya untuk di lapangannya itu bisa memaksimalkan untuk program-program AFI-nya kayak gitu. Iya, Masya Allah. Jadi kalau kita lihat ini memang relawannya nih ya yang menjadi hal utama yang digembleng, yang peran relawan ini sangat besar di dalam lembaga AFI dalam menjalankan program-programnya ya Mas ya. Yes, betul. Nah, menarik sekali nih. Nah, bagaimana tentang ini Mas Yo? Bisa diceritakan sedikit gitu ya. Kita tahu di sini Mas Yo berperan sebagai seorang navigator bahasanya dalam perjuangan Al-Quds Volunteer Indonesia Kepri di Batam khususnya. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak kapan sih pertama sekali Mas Yoyo bergabung di AFI? Kemudian apa yang jadi motivasi terbesar bagi seorang Anom Kuswoyo untuk bergabung di AFI ini? 2019 tuh saya udah bergabung di Al-Quds Volunteer Indonesia.
sebelumnya kan saya menjalankan amanah di komunitas tabungan akhirat Kak Uci. Iya, itu yang kita semua tahu ya. Dari 2013, 2019 ini saya diamanahkan sama Ustadz Abu Gaza, ada lembaga yang sepertinya harus kita gerakkan dan harus kita makmurkan ini kan, lembaga yang khusus untuk kepalestinaan. Iya. Nah, alhamdulillah 2019 kemarin itu sebelum pandemi ya. Iya. Nah, itu Batam udah mulai muncul di AFI-nya. Sebenarnya 2018 sih sudah karena ada kepemimpinan itu oleh Ustadz Abu Gaza. Sudah setahun berlalu. Ya alhamdulillah beliau mengamanahkan ke saya sama teman-teman untuk menjalankan AFI Batam ini. Karena apa Kak Uci? Karena untuk investasi pergerakan-pergerakan yang di Batam ini kan kita banyaknya di lingkup Batam ya. Iya. Dan saya sama teman-teman itu termasuk Kak Uci juga ya pastinya kan. Iya. Pengen ada suatu investasi yang di Palestina gitu yang kita belum punya, makanya itulah bismillah tergerak ya kita jalanin insyaallah. Masya Allah. Berarti beneran sebelumnya itu nggak pernah terlibat untuk aktivitas-aktivitas yang seputar Palestina Mas ya? Nggak pernah, cuma kolaborasi pernah AFI, gitu. Ya? Sejak di AFI akhirnya bisa fokus memperjuangkan hak-hak masyarakat Palestina, gitu ya ceritanya teman-teman. Nah kemudian Mas Yo, kita pengen tahu lagi nih, ya, ada berapa sih kira-kira jumlah relawan saat ini, baik untuk AFI secara nasional, juga untuk AFI yang ada di Kepulauan Riau? Kalau untuk jumlah relawan ya, kalau untuk AFI-nya kan pusatnya di Jakarta tuh Kak Uci. Terus udah ada di beberapa titik di provinsi ya, ada belasan lah kalau nggak salah ya itu ya. Ya termasuk di provinsi terdekat ini kan di Sumatera, Kalimantan, termasuk di Jawa juga udah ada gitu. Dan untuk relawan yang ada khusus di Batam ini kemarin update-nya itu kalau saya mau akumulasi itu udah ratusan sih. Ratusan tuh ya dalam artian yang terdaftar. Iya. Cuma kan di lapangan kita butuh beberapa seleksi-seleksi yang pastinya kan. Dan insya Allah kan dalam waktu dekat ini kan kita lagi pengadaan seleksi lagi nih relawan. Dan kedepannya kita berharap kesinambungan relawan ini terus bergerak di Al-Quds Volunteer Indonesia ini Kak Uci. Masya Allah. Jadi banyak sekali ya relawan-relawan dari Al-Quds Volunteer Indonesia yang ternyata tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Iya, mulai dari mana tadi? Kalimantan. Ada Kalimantan, ada di Makassar, Sulawesi ada ya. Sulawesi ada, di Jawa itu ada beberapa, di Sumatera juga udah ada, Sumatera Barat ya khususnya, di Medan juga, di Aceh juga udah. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang ingin tergabung menjadi relawan ini, kira-kira bagaimana Mas Yoyo? Harus memiliki kriteria seperti apa ataupun syaratnya apa untuk bisa bergabung menjadi relawan AFI? Kalau syarat menjadi relawan itu kan ada beberapa formalitas aja yang kita tentukan kan, prasyarat seperti itu. Cuman menjadi relawan itu sebenarnya sih mudah. Intinya, seperti apa kemudahannya? Relawan itu harus banyak bergerak di lapangan Kak Uci. Masya Allah. Jadi ada input dan output yang mereka dapat gitu sebenarnya. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini yang kita udah kemas dan segala macam itu adalah program-program dari internasi AFI aja gitu. Iya. Cuman menjadi relawan itu harus siap memang untuk terjun langsung di lapangan dengan program-program. Harus aktif ya? Harus aktif. Karena apa? Karena karena belajar kita tuh bukan hanya di di pertemuan-pertemuan, itu hanya sebenarnya ilmu-ilmu yang 10% kita dapat atau berapa persen. Iya. Selebihnya itu banyak di lapangan. Kita belajarnya banyak di lapangan. Menjadi relawan tuh ya siap berkorban apapun. Masya Allah, itu teman-teman, menjadi relawan itu harus siap berkorban apapun, termasuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan lain-lain lah. Jadi kalau ada teman-teman yang di luar sana nih ya, udah tahu ternyata mudah untuk gabung jadi relawan AFI ya. Untuk di Batam sendiri, kira-kira kapan nih Mas Yoyo jadwal untuk penerimaan relawannya? Apakah
sedang dibuka atau bagaimana, bisa diceritakan sedikit? Alhamdulillah untuk open recruitment relawan ini udah kita buka ya Coach ya, dari beberapa hari kemarin sampai tanggal 24 ya kalau nggak salah ya, 24 Maret ini ya, bulan Maret ini kita udah mulai open recruitment. Open recruitment-nya. Insya Allah silaturahmi relawan baru nanti yang udah terdaftar kita akan pertemuan di tanggal 27 hari Ahad ya Coach ya. Iya. Nah, Insya Allah nanti tanggal 27 hari Ahad kita bertemu di markas AFI ini di Batam, apa nih, sama dengan relawan-relawan yang baru daftar itu Kak Uci. Iya. Insya Allah. Jadi yang belum bergabung silahkan bergabung. Iya. Masya Allah. Jadi ini ya informasi yang bisa teman-teman dapatkan bagi yang tertarik nih untuk menjadi relawan. Ternyata AFI Kepri khususnya sedang open recruitment. Jadi silahkan nanti disaksikan aja terus ya pembicaraan kita. Bagaimana ataupun lewat apa pendaftaran yang nanti akan disampaikan kembali. Oji pengen nanya-nanya lagi nih Mas Yoyo. Kalau kita lihat dari cerita Mas Yoyo tadi, AFI ada di Batam 2018, itu dipegang kepemimpinannya oleh salah seorang ulama yang ada di Batam. Kemudian roda pergerakannya itu baru dikendalikan oleh Mas Yoyo dan teman-teman pengurus ataupun tim AFI yang ada di Kepri, khususnya di Batam ya Mas Yoyo ya. Pengurusnya semuanya berasal dari Batam dan kegiatan-kegiatan juga berpusat di Batam. Nah, jadi ini dari tahun 2019, 2018, 2019 Mas Yoyo yang megang. Berarti sudah 2020, 2021, 2022, 2023. Mau masuk 2003, tahun 2022 2022 sekarang ya. Semangat sekali Kak Uci nih. 2 tahun jalan lebih lah. Iya, 2 tahunan berjalan gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan manusia itu baru balita ya, masih balita. Jadi usia AFI ini masih sangat belia sekali. Namun kita bisa melihat pergerakan dari teman-teman relawan AFI ini sendiri itu bisa kita katakan cukup bisa diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat Batam gitu ya. Karena kalau kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan khususnya di dunia kemanusiaan ya, AFI insya Allah selalu hadir ya di tengah-tengah masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam agenda-agenda kemanusiaan. Nah Mas Yoyo, kita mau beralih kepada pembicaraan yang lebih menarik lagi nih. Siap. Ya. Terkait peran Mas Yoyo ini yang tadinya awalnya diamanahkan sebagai ketua ataupun bahasanya kalau di AFI itu koordinator wilayah. Koordinator wilayah untuk AFI Kepulauan Riau. Nah, kemudian berawal dari menjadi seorang korwil dengan tanggung jawab yang tidak mudah, ya pada akhirnya kalau kita boleh sebut ini adalah merupakan suatu pencapaian ya dari seorang relawan, yaitu untuk berangkat ke Turki mengantarkan langsung bantuan ya ke sana untuk masyarakat Palestina melalui lembaga kemanusiaan yang ada di Turki. Bekerja sama Mas ya dengan dunia internasional, khususnya Turki. Jadi bisa diceritakan nggak gimana nih kok bisa di antara para relawan yang lainnya gitu ya yang ada di berbagai daerah di Indonesia itu yang terpilih kalau kita lihat hanya beberapa orang saja yang berangkat kemarin, wilayah yang sebagai perwakilan ya, dari AFI. Dari daerah mana saja Mas Yoyo? Itu dari Sulawesi, dari Kalimantan dan dari Kepri. Sulawesi, Kalimantan dan Kepri. Berarti hanya 3 wilayah saja yang berangkat untuk mewakili AFI ya ke kancah dunia internasional gitu ya, mengantarkan bantuan. Nah, luar biasa sekali nih. Berarti Mas Yoyo merupakan salah satu orang yang terpilih nih teman-teman. Berarti ada sesuatu yang luar biasa nih dalam diri Mas Yoyo sehingga akhirnya bisa mendampingi Presiden Al-Quds Volunteer Indonesia bersama para korwil lainnya untuk berangkat ke Turki. Nah Mas Yoyo, ketika melakukan perjalanan ke Turki untuk melakukan menjalin kerjasama, silaturahmi, kemudian mengantarkan bantuan juga. Nah itu yang ditemui di sana itu siapa?
Yang pasti kita perwakilan dari AFI mengantarkan amanah. Kita sekalian silaturahmi di beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan di kemanusiaan Palestina, khususnya di Turki. Nah, itu ada di Sunduk Al-Aqsa gitu. Sunduk Al-Aqsa. Ada beberapa lembaga-lembaga lain lagi. Iya. Dan kita silaturahmi, menjalin kerjasama dan merancangkan program-program ke depannya gitu. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Iya, Coach. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang ada di Turki. Nah, kemudian kira-kira kalian ke Kapadokia nggak sih gitu ya? It's my dream. It's my dream, Seperti bro. yang lagi viral sekarang gitu ya. Kalau ke Turki itu rata-rata pada mampir ke Kapadokia. Kira-kira kalian kemana aja nih selain mengunjungi lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di sana? Ya, selain silaturahmi, kita juga wisata religi, Kak Uci. Yang pasti kita tidak bisa mampir ke yang viral itu ya. Kapadokia. Karena perjalanannya jauh, Kak Uci. Iya. Kalau perjalanan darat tuh butuh 12 jam. Masya Allah. Jadi memang harus naik pesawat. Jadi kita ke daerah mananya sih yang kalian kunjungi di Turki? yang pasti di Al-Fatih, wilayah Fatih, di segala macam. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tentang perjalanan Mas Yoyo dan tim Al-Quds Volunteer Indonesia ke negara Turki ya. Nah, tadi kalau boleh tahu Mas Yoyo kira-kira berapa lama berada di sana? Itu perjalanannya tahun lalu ya, tahun 2021? Iya, tahun kemarin. Masya Allah. 2021. Berapa lama perjalanannya? Perjalanannya itu kalau di sana itu kita selama sepekan. Sepekan, lumayan juga ya. Jadi pas ada Lebaran itu awal Juli kita langsung meluncur ke sana. Masya Allah. Jadi untuk membawa donasi yang udah diamanahkan sama warga, baik warga Batam dan Indonesia segala macam. Langsung kita serahkan ke lembaga kepalestinaan yang ada di Turki langsung. Masya Allah. Kalau tidak salah pada waktu Mas Yoyo dan teman-teman berangkat itu baru selesai melakukan penggalangan donasi untuk Palestina juga ya. Benar. Nah, berarti hasil penggalangan donasi itu dibawa serta pada saat berangkat itu tadi. Nah, jadi Mas Yoyo selain mengantarkan bantuan itu tadi ke lembaga-lembaga, kira-kira apakah kalian melihat langsung lokasi pengungsian dan memberikan bantuan ke sana atau bagaimana? Alhamdulillah pinginnya sih ke situ, Kak Uci. Cuman ada beberapa hal-hal yang waktu itu yang tidak memungkinkan kita berada di sana. Jadi kita penyalurannya sampai di Turki dulu. Nanti saudara-saudara di Turki nanti akan menyalurkan langsung ke Palestina. Masya gitu. Allah. Jadi seperti itu ya. Hanya menyerahkan bantuan ke lembaga perwakilan yang ada di Turki dan merekalah yang nanti menyampaikan ke masyarakat Palestina ataupun untuk masyarakat Palestina yang berada di pengungsian di sekitar Turki. Nah, seperti itu teman-teman. Mas Yoyo, ini kalau kita lihat tadi ya sangat menarik sekali gitu. Setelah masyarakat memberikan bantuan, kemudian ternyata nggak hanya via transfer aja bantuannya itu diberikan, tapi langsung berangkat ke sana gitu ya, langsung berangkat ke sana untuk menyerahkan langsung ke lembaga perwakilan. Dan ini kita sangat transparan sekali ya mengenai hal ini. Semua laporan perjalanan itu kita publish di media ya Mas ya. Jadi itu juga memberikan kita sebenarnya sih bukan hanya datang menyampaikan amanah, sebenarnya sih ada misi juga bahwa kita juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat Indonesia khususnya bahwa lembaga Al-Quds Volunteer Indonesia ini bukan hanya sekedar kita galangin terus kita nyalurin melalui lembaga, jadi kita harus datang langsung. Masya Allah. Karena melihat Turki itu banyak lembaga-lembaga kemanusiaan yang untuk di Palestina, yang khususnya dunia ya, itu pada menyalurkannya melalui Turki, lembaga yang ada di Turki, dan langsung direct ke Palestina nantinya kalau gitu. Jadi baik warga masyarakat Batam Indonesia kan melihat langsung tuh waktu proses penyerahan simbolis dan lainnya gitu. Masya Allah. Jadi ini salah satu cara untuk menjaga trust masyarakat ataupun para donatur ya, lebih tepatnya teman-teman yang selama ini berpartisipasi memberikan bantuan secara rutin bahkan ya Mas ya untuk masyarakat Palestina. Karena yang kita tahu
tahu Afi Kepri sendiri punya program-program yang itu tadi rutin dijalankan untuk membantu Palestina dan banyak orang-orang baik yang terlibat di sana. Nah Mas Yo, kalau boleh tahu lagi nih, selama Mas Yoyo menjalankan amanah di Al-Quds Volunteer Indonesia, kira-kira ada nggak sih momen-momen tertentu gitu ya saat aksi ataupun saat menyalurkan bantuan ke masyarakat yang membutuhkan, itu ada nggak sih sebuah kejadian yang menyentuh nurani ataupun memberi kesan yang Masya Allah gitu buat Mas Yoyo sendiri? Banyak sih ya Uci sebenarnya sih, khususnya kepada penerima. Iya. Ya, ke pulau, kita pernah ke pulau juga, pernah memberi bantuan kepada pasien dan segala macam. Iya, kalau kita mau menjelaskan panjang lebar itu kan, itu yang memberi kita semangat. Apalagi saya melihat kepada relawan ini itu lebih ada punya itu ya, menimbulkan girohnya yang sangat luar biasa, khususnya pada relawan deh saya lihat sih. Apalagi pas ngadain safari bersama syekh itu kan. Jadi saya melihat pada waktu-waktu capek-capeknya segala macamnya, jam-jam cuma tidur cuma 2 jam segala macam. Cuman saya melihat semangatnya itu, bagaimana bisa memaksimalkan dakwahnya itu, bagaimana kita bisa memakmurkan, menjalankan program-program ini biar masyarakat yang ada di Batam ini atau sekitarnya itu intinya itu bisa ini Kak Uci, puas lah dengan program-program yang kita jalani segala macam. Jadi saya melihatnya itu di sisi relawannya khususnya Kak Uci. Iya, berarti itu ya yang bikin Mas Yoyo terkesan itu adalah teman-teman relawan yang punya semangat yang luar biasa. Karena kalau kita lihat dalam kegiatan-kegiatan AFI sering nih mengajak kolaborasi komunitas-komunitas, terutama komunitas pemuda yang ada di Batam ya Mas Yoyo. Iya, khususnya anak-anak muda. Itulah mungkin yang dikatakan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan, dan melalui kolaborasi itu tadi kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita bicara mengenai donasi ataupun bantuan nih Mas Yo, yang bisa diberikan oleh teman-teman di luar sana, kira-kira dalam bentuk apa bantuan yang diterima oleh AFI? Kemudian bisa disalurkan kemana nih? Bantuan, kalau untuk khusus bantuan kita menyalurkan ada 2 nih, khusus untuk Palestina pastinya, sebagian juga nanti kita khusus untuk warga di sekitar. Berarti dalam bentuk Batam. Uang? Berbentuk dana, berbentuk sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, berbentuk barang juga bisa dan segala macam. Jadi seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat ya. Kalau begitu, apalagi kalau kita lihat di saat-saat terjadi bencana ataupun musibah di Kota Batam, itu teman-teman turun selalu menyampaikan keperluan-keperluan, ataupun bagi yang mau berdonasi itu harus tepat sasaran ya, bantuan yang diberikan agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh penerima bantuan, seperti itu. Nah Mas Yo, kalau ada yang mau memberikan bantuan secara langsung selain melalui rekening, barangkali bisa kemana mereka nih? Bantuan bisa melalui rekening AFI ya. Iya. Nah, rekening AFI yang ada di bawah sih ini. Ya, nanti lihat di videonya. Dan bisa langsung ke kantor yang ada alamatnya di Ruko Buana Central Park. Townhouse ini Buana Central Park ya, Blok Lexington nomor 146 Tembesi, atau di depan angkringan tepi danau, seberangnya gitu. Itu nah, angkringan itu bisa yang langsung. lagi kekinian ya, berarti. Nanti kalau mau ke kantor ini Kak Uci bisa konfirmasi dulu sama tim relawan, atau ada kontak nanti ya yang kita share di link YouTube nanti. Masya Allah, berarti bisa main ke kantor AFI nih ya teman-teman. Syaratnya itu tadi yang disampaikan Mas Yoyo, teman-teman mesti konfirmasi dulu karena sering di lapangan. Ya, mereka sering di lapangan. Kayak gitu. Nah, kemudian Mas Yoyo, Kak Uci pengen tahu lagi kira-kira nih ya, ketika kita bergabung di suatu komunitas ataupun lembaga dan lain sebagainya, itu biasanya cenderung kita mendapatkan manfaat positif ataupun kita
mendapatkan sebuah perubahan bagi hidup kita, dari yang seperti Mas Yoyo katakan tadi, misalnya awalnya itu ya hanya menyalurkan bantuan untuk masyarakat sekitar, ruang lingkupnya kecil gitu ya. Nah, ketika bergabung di AFI ternyata perjuangannya nih lebih besar lagi ya, ruang lingkupnya itu untuk Palestina dan nasional, bahkan internasional kita katakan. Nah, kira-kira kalau bagi Mas Yoyo sendiri, apa nih perubahan besar dalam hidup Mas Yoyo yang dirasakan baik oleh diri sendiri ataupun dari teman-teman di sekitar ataupun dari orang di sekitar? Alhamdulillah kalau untuk perubahan positifnya Uci banyak sih, dan susah mau diungkapkan. Jadi baik dari diri kita sendiri, karena itu efeknya bukan hanya diri kita sendiri, tapi ruang lingkup keluarganya juga dan segala macam. Jadi selagi kita ingin berbuat baik, selagi kita emang niat-niatnya lillahi ta'ala, insya Allah Allah tuh pasti akan mudahkan hamba-hambanya yang benar-benar berharap untuk kebaikan pada dirinya. Jadi ya teruslah berbuat baik sampai kapanpun Allah akan membimbing kita ke ridhoannya, ke jalannya yang baik gitu Kak Uci. Masya Allah, itu ya teman-teman, luar biasa sekali. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik ya Mas Yoyo, karena manfaatnya nggak hanya kita aja nih yang merasakan, tapi keluarga dan orang-orang sekitar juga dapat merasakan. Mungkin itulah yang kita sebut sebagai keberkahan ya dalam hidup kita. Nah, terakhir Mas Yoyo, kira-kira pesan apa nih yang ingin disampaikan melalui video ini ya untuk teman-teman yang berada di luar sana yang menyaksikan podcast ini gitu? Pesan saya nggak banyak. Jadi bukan pesan terakhir ya. Bukan pesan terakhir. Di sini kalau menurut saya sih ya, ini bukan pesan ataupun bukan hal yang menggurui dan segala macam. Selagi kita masih bisa berbuat hal-hal kebaikan, lakukan hal-hal itu sampai kapanpun, karena niat kita itu kadang stabil, kadang tidak gitu kan. Karena melakukan hal-hal baik itu memang perlu proses-proses yang harus kita lewati Kak Uci gitu. Jadi setiap proses itu kita nikmati, kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala, insya Allah lah. Karena hal-hal baik itu butuh suatu kebiasaan baik-baik juga. Karena itu akan menjadi habit kita nantinya. Masya Allah. Karena lakukan aja lah hal-hal baik itu kapanpun dan dimanapun, ikut gabung di komunitas-komunitas atau apapun. Mau di Al-Quds Volunteer Indonesia ini kita akan terbuka juga buat siapapun yang ingin daftar menjadi relawan Al-Quds Volunteer. Kita belajar bareng, kita aksi bareng, dan insya Allah lah hal-hal baik ini semoga Allah ridho. Amin. Nah, itu tadi teman-teman ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dari kita mendapatkan spirit ataupun semangat perjuangan dari seorang Anom Kuswoyo yang kita tahu beliau merupakan pemimpin ataupun navigator dalam lembaga Al-Quds Volunteer Indonesia Kepulauan Riau. Oke teman-teman, alhamdulillah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini ya, sangat bersyukur sekali bisa ngobrol sama Mas Yoyo. Sekali lagi Kak Uci ucapin terima kasih Mas Yoyo. Sama-sama Kak Uci, terima kasih. Kemudian mudah-mudahan kita doakan ya perjuangan teman-teman Mas Yoyo yang ada di AFI senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa terus menghadirkan program-program kebermanfaatan untuk masyarakat dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam podcast di episode selanjutnya. Kak Uci pamit undur diri dan terima kasih Mas Yoyo. Sama-sama Kak Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.